Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fadila dari kelas TI 2 Reguler B, angkatan 2021 dengan nomor induk mahasiswa 09021282126049. Saya adalah mahasiswa Teknik Informatika Universitas Sriwijaya angkatan 2021. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai peran mahasiswa dalam mengembangkan dan melestarikan bahasa Indonesia. Jadi yang akan saya jelaskan dalam video ini adalah yang pertama mengenai apa itu bahasa Indonesia, yang kedua tentang asal-usul bahasa Indonesia, yang ketiga tentang fungsi bahasa Indonesia, dan terakhir adalah materi utamanya yaitu peran mahasiswa dalam mengembangkan dan melestarikan bahasa Indonesia. Langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi sebelum saya menjelaskan mengenai peran mahasiswa dalam mengembangkan dan melestarikan bahasa Indonesia, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu tentang apa itu bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan bahasa negara Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan membacakan ikrar yang bernama Sumpah Pemuda. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara, karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Jadi pernyataan ini terletak pada bab 15 pasal 36. Setelah menjelaskan mengenai apa itu bahasa Indonesia, saya akan menjelaskan juga tentang asal-usul dari bahasa Indonesia. Jadi, beberapa kata bahasa Indonesia itu diserap dari bahasa-bahasa Eropa, terutama dari bahasa Belanda, Portugis, Spanyol, dan Inggris. Bahasa Indonesia juga memiliki kata serapan yang berasal dari bahasa Sanskerta, Tionghoa, dan Arab. Dasar bahasa Indonesia baku adalah bahasa Melayu Riau. Penamaan bahasa Indonesia diawali sejak dicanangkannya Sumpah Pemuda. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesan imperialisme bahasa apabila nama bahasa Melayu tetap digunakan. Proses ini menyebabkan berbedanya bahasa Indonesia saat ini dengan bahasa Melayu yang digunakan di Riau dan Kepulauan maupun Semenanjung Melayu. Jadi setelah menjelaskan mengenai apa itu bahasa Indonesia dan bagaimana asal-usulnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya apa sih fungsi dari bahasa Indonesia itu? Fungsi bahasa Indonesia yang pertama adalah sebagai bahasa resmi kenegaraan. Jadi seluruh kegiatan kenegaraan dan penyelenggaraannya harus menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian fungsi yang kedua adalah sebagai bahasa pengantar pendidikan. Di Indonesia, kegiatan belajar mengajar di sekolah dan lingkungan perguruan tinggi menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantarnya.
Lalu fungsi yang ketiga adalah sebagai bahasa komunikasi tingkat nasional. Dalam hal ini, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat berhubungan dalam kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional, serta kepentingan pemerintah yang lainnya. Lalu, fungsi yang keempat adalah sebagai bahasa media massa. Penyampaian berita lewat media massa juga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa baku. Kemudian, fungsi yang selanjutnya adalah sebagai bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu, fungsi yang terakhir adalah sebagai bahasa resmi pembangunan kebudayaan. Dalam hal ini, bahasa Indonesia berperan sebagai media pengembangan dan pelestarian budaya nasional. Sekarang setelah memperkenalkan mengenai apa itu bahasa Indonesia, bagaimana asal-usul bahasa Indonesia, dan apa saja fungsi bahasa Indonesia, kita masuk ke materi utamanya, yaitu peran mahasiswa dalam mengembangkan dan melestarikan bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya apa saja sih peran mahasiswa, peran yang bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk mengembangkan dan melestarikan bahasa Indonesia? Jadi peran mahasiswa yang pertama adalah dengan cara meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dan mengurangi penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa gaul, kita sudah ikut berperan dalam melestarikan bahasa Indonesia. Kemudian peran yang kedua adalah dengan cara mengenal sejarah bahasa Indonesia. Dengan mengenal sejarah bahasa Indonesia, kita dapat meningkatkan rasa cinta terhadap bahasa Indonesia sehingga akan tumbuh keinginan untuk melestarikannya. Kemudian peran yang ketiga adalah dengan cara mengikuti perkembangan bahasa Indonesia. Kosakata dan kaidah bahasa Indonesia terus berkembang. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa harus terus mengikuti perkembangannya. Kita lanjutkan ke peran yang selanjutnya. Kemudian, cara yang keempat adalah dengan membaca karya sastra atau karya ilmiah berbahasa Indonesia. Membaca berbagai karya sastra berbahasa Indonesia akan menambah pengetahuan kita mengenai kosakata dan tata cara penulisan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian, peran yang selanjutnya adalah dengan cara membuat karya sastra atau karya ilmiah dalam bahasa Indonesia. Membuat berbagai karya tulis dalam bahasa Indonesia dapat melatih kita untuk membiasakan diri dalam menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian, cara yang selanjutnya adalah dengan memperkenalkan bahasa Indonesia kepada dunia. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan bahasa Indonesia saat berinteraksi di media sosial yang bersifat global. Jadi, masyarakat dari luar negeri juga dapat mempelajari bahasa Indonesia. Cara yang selanjutnya adalah dengan mengikuti perlombaan atau seminar. Perlombaan dan seminar yang dimaksud tentu harus berhubungan dengan bahasa Indonesia.
Misalnya dengan perlombaan membuat cerpen atau membuat esai dan seminar-seminar dengan bahasa Indonesia atau seminar yang memperkenalkan bahasa Indonesia. Hal ini dapat membuat kita semakin berkembang dalam menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian, cara yang ke-8 adalah dengan tidak mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Tindakan mencampurkan kosakata bahasa Indonesia dengan bahasa asing dapat membuat kita terbiasa untuk tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan benar. Hal ini tentunya harus kita hindari apabila ingin mengembangkan dan melestarikan bahasa Indonesia sebagai identitas negara. Kemudian, peran mahasiswa dalam mengembangkan dan melestarikan bahasa Indonesia selanjutnya adalah dengan cara mempelajari tata cara penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Membaca puebi dapat membantu kita untuk lebih memahami cara menulis dengan bahasa Indonesia. Hal ini tentu berguna untuk mahasiswa selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi Indonesia. Jadi cukup sekian penjelasan saya mengenai peran mahasiswa dalam mengembangkan dan melestarikan bahasa Indonesia yang berisi tentang perkenalan apa itu bahasa Indonesia, asal-usul bahasa Indonesia, dan fungsi dari bahasa Indonesia, serta cara mahasiswa untuk berperan dalam mengembangkan dan melestarikan bahasa Indonesia. Dapat kita simpulkan bahwa ada banyak sekali peran yang dapat dilakukan oleh mahasiswa untuk mengembangkan dan melestarikan bahasa Indonesia. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.